Puji Tuhan, selamat malam semua jemaat Tuhan. Shalom, shalom bagi kita semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada malam hari ini. Mari sama-sama kita masuk dalam rumah doa. Kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Malam hari ini, di setiap kami anak-anak-Mu, kami datang kepada-Mu Bapa. Kami datang kepada-Mu Yesus. Kami datang menaikkan ucapan syukur kami. Kami datang menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu. Bertahta atas pujian setiap kami umat-umat-Mu, dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai doa malam kami pada malam hari ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami bawa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ku bawa syukurku Ya Tuhan, ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian
kita, ke penyembahan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari bangun misbahmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Bangun takhta yang besar.
Haleluya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau adalah pemulih kami Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini saya mau share tentang firman Tuhan yang kita ada baca di Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai yang ke-39. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah yang bisa buka Alkitabnya, boleh buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama. Nanti istri saya akan bacakan Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau petelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di Roma 8 ayat 35 sampai 39, ini Paulus menuliskan 7 perkara yang seringkali manusia alami. 7 perkara yang seringkali manusia alami, yaitu apa? Yang pertama, penindasan. Nah, mungkin kita mengalami penindasan dalam kehidupan kita, seperti Paulus juga mengalami penindasan. Dan yang kedua, kesesakan. Dan yang ketiga, penganiayaan. Keempat, kelaparan. Kelima, ketelanjangan. Keenam, bahaya. Dan yang ketujuh, pedang. 7 perkara ini masih realitanya masih terjadi bagi setiap umat Tuhan, bagi gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tapi Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, saudara, ayat ini ditulis oleh Paulus oleh karena apa? Kita itu harus betul-betul sadari bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus Kristus itu adalah pembela kita. Yang setuju katakan amin. Nah, Paulus memberitahukan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, memberitahukan bahwa penindasan kah, kesesakan kah, penganiayaan kah, kelaparan kah, ketelanjangan kah, bahaya atau pedang, kalau Yesus menjadi pembela kita, itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau Yesus menjadi pembela kita, saudara, saya nggak perlu takut akan hal itu. Amin. Paulus menuliskan pengalaman yang luar biasa. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini juga saudara mengalami 7 perkara ini. Di antara 7 perkara ini, saudara mungkin ditindas oleh perkataan orang-orang di sekitar saudara. Saudara merasa ditindas oleh mereka. Saudara merasa ditekan oleh mereka. Terus kalau mengalami kesesakan hari-hari ini, saudara sepertinya ada dalam satu keadaan, situasi, kondisi kesesakan yang luar biasa, dan saudara, aduh, ini luar biasa parahnya. Atau mungkin saudara mengalami sikap atau secara verbal atau perkataan saudara dianiaya. Atau mungkin beberapa dari kita mungkin mengalami kelaparan. Mungkin saudara nggak bisa makan 3 kali sehari. Mungkin saudara makannya hanya seminggu 4 kali. Atau mungkin ketelanjangan, saudara nggak punya pakaian yang layak. Atau bahaya yang selalu mengintai. Atau pedang. Saudara, Paulus menulis ini semuanya. Dan ini masih terjadi, masih dalam realita kehidupan kita hari-hari ini masih terjadi.
Tapi Paulus mau menekankan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita. Nah, inilah yang menjadi dasar keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Amin. Bukan hanya kita katakan saya diberkati, saya diberkati, saya diberkati. Bukan. Bukan itu dasar iman kita. Dasar iman kita adalah kita percaya bahwa Yesus adalah pembela saudara dan saya. Amin. Bahwa Yesus itu adalah betul-betul orang yang sangat mengerti saudara dan saya. Yesus itu adalah pembela kita. Jadi kalau kelaparan ataupun penindasan, kesesakan, ataupun penganiayaan, ketelanjangan, bahaya dan pedang itu sampai memisahkan kita dari kasih Kristus, berarti iman kita bukan berpaut kepada Yesus Kristus, tapi iman saudara itu berpaut kepada berkat-berkatnya. Mari malam hari ini kita ubah cara pandang kita, cara berpikir kita, bahwa berkat yang kita alami itu adalah oleh karena anugerah Tuhan, tapi bukan di situ iman kita. Amin. Kalau saudara nggak diberkati, berarti saudara nggak punya iman. Salah. Kalau saudara mengalami banyak penindasan, oh berarti kau ada sesuatu, something wrong. Ya saudara cek aja. Tapi mulai kita bangun suatu kondisi iman, berkata begini, sekalipun aku mengalami penganiayaan, sekalipun aku mengalami kesesakan, sekalipun aku mengalami penindasan, bahkan kelaparan, aku tidak akan meninggalkan imanku kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Harusnya kita mengalami seperti itu. Sekalipun orang memusuhi saya, sekalipun orang menganiaya saya, sekalipun orang menjauhi saya, karena saya memiliki Yesus, gak apa-apa. Yang penting saya tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Bahkan ekstrimnya saya bilang begini, mungkin ada bapak ibu yang saudara sudah sakit lama, tidak sembuh-sembuh. Saudara mulai beriman gini, sekalipun aku tidak sembuh, sekalipun penyakit ini masih ada di dalam hidupku, tapi aku tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Atau mungkin saudara dalam kondisi ekonomi yang sangat terpuruk, saudara mengalami kekurangan demi kekurangan, saudara berani beriman berkata gini, sekalipun aku di dalam kelaparan, sekalipun aku di dalam kekurangan, aku tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Kita mulai ubah cara berpikir kita. Jangan hanya fokus kepada berkat dan berkatnya, jangan. Tapi kita fokus kepada kasih karunia yang Tuhan berikan atas hidup saudara. Saya hanya bilang begini, kalau saudara dan saya sampai sekarang masih hidup dan boleh bernapas, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Itu adalah karena kasih Tuhan atas hidup saudara dan saya. Jadi mulai syukuri dalam hidup kita. Kita mulai minta semua kebaikan itu. Saudara jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Malam hari ini kita mau ubah cara berpikir kita, iman kita kepada Tuhan. Bukan berbicara hanya berkat-berkat saja baru kita percaya kepada Tuhan. Tapi dalam kondisi sekalipun saudara dan saya tidak baik hari-hari ini, saudara harus tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Amin. Saya percaya anugerah Tuhan itu berlimpah atas kita. Mari kita berdoa bersama-sama malam hari. Bapak terima kasih. Kami percaya setiap janji Tuhan itu terjadi atas kehidupan kami. Oh ya Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku.
sekalipun aku tidak mengalami berkat, aku akan tetap percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sekalipun apapun hadangan, rintangan yang menghadap hidupku, aku tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Nikmati janji Tuhan, imani itu terjadi dalam hidup saya. Mari kita berdoa malam hari ini. Letakkan tangan kananmu di tempat di mana kau sakit, di dadamu. Angkat tangan kirimu. Bapak hamba berdoa untuk setiap umat-umatmu malam hari ini Tuhan. Kau datang menjamah mereka malam hari ini Tuhan. Kau datang menjamah hidup mereka Tuhan malam hari ini. Urapan-Mu turun atas mereka Tuhan. Bangkitkan iman mereka. Tambah-tambahkan iman mereka Tuhan. Tambah-tambahkan iman kami. Urabataka syandara yang sakit malam hari ini Tuhan. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan angkat dalam nama Yesus. Berikan kekuatan untuk menghadapi hari-hari ini Tuhan. Hari-hari yang semakin jahat. Kuatkan iman kami Tuhan. Bapak mereka yang berputus harapan, malam hari ini Roh Kudus Engkau datang. Kau menjamah keluarga demi keluarga, suami, istri, anak-anak. Kau menjamah Tuhan, memberkati setiap pekerjaan umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada malam hari ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir. Biarlah iman mereka semakin hari semakin bangkit Tuhan. Dan kami berdoa untuk negara yang kami kasihi, itu Malaysia Tuhan. Terima kasih buat semua pemerintahan yang ada, mulai dari Perdana Menteri Agung dan semuanya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk selalu menangani virus COVID-19 ini Tuhan. Dan kami bersyukur kalau hari ini Tuhan hanya ada 30 case Tuhan, kasus yang baru. Kami percaya Tuhan, kami percaya Malaysia disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Udara, air dan daratnya Tuhan disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami tolak segala virus corona di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan untuk negeri 9 kami memberkati Tuhan. Kalau negeri 9 masih masuk dalam zona merah, kami berkata di dalam nama Yesus, COVID-19 berhenti dari negeri 9, berhenti di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap rakyat yang ada di negeri 9 ini mengalami ketaatan yang daripada Tuhan. Berkati umat-umat-Mu yang ada di Rembiang, Malaka, di Selangor. Kami percaya berkat-berkat Tuhan juga mengalir seluruh mereka. Maka semua umat-umat-Mu yang ada di Seremban ini Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan berlimpah atas kami. Bapak terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan malam hari ini, biarlah karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu mengalir memenuhi kami. Malam hari ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan untuk menghadapi beban itu. Yang hari ini mengalami jalan buntu, Tuhan berikan hikmat, Tuhan bukakan jalan buntu. Dan kami berdoa malam hari ini Tuhan, mukjizat terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Biarlah setiap doa, pujian, penyembahan kami Tuhan, itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan itu boleh berkenan di hati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semuanya. Dan sampai jumpa di hari Jumat di jam yang sama di Facebook Gihon Seremban. Tuhan Yesus memberkati.